Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Soroji, NPM 25114027 dari program studi S1 Pendidikan Olahraga kelas PO25A. Di sini saya akan membahas materi tentang ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, yaitu cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan yang kedua, yaitu ada definisi ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Manan. Yang kedua, ekonomi Islam adalah salah satu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Yang ketiga, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. N.Siddiqui. Yang keempat, yaitu ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Hasanuz Zaman. Yang ketiga, yaitu ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yang pertama yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Dan yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Yang keenam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Selanjutnya yaitu ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada tauhid, yang kedua ada keadilan, dan yang ketiga ada kenabian. Dalam kenabian yaitu ada sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatonah atau cerdas, tabligh atau menyampaikan. Dan yang keempat yaitu ada ma'ad atau hasil. Dan ada juga lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Bank Umum Syariah, yang kedua asuransi syariah, yang ketiga lembaga gadai, dan yang keempat yaitu BMT, Baitul Mal Wad Tamil. Dan yang kelima yaitu ada pasar modal syariah. Ada juga perbankan syariah. Perbankan syariah yaitu Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum Konvensional, Unit Usaha Syariah, dan Sistem Konvensional. Selanjutnya, yaitu ada pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalamnya ada kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lanjut yaitu ada prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip syariah yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip penyertaan modal, yaitu musyarakah. Yang ketiga yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah. Dan yang keempat yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah. Dan yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, yaitu ijarah wa itikna. Selanjutnya, peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia.
terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ada juga kajian terhadap asuransi. Yang pertama yaitu ada unsur gharar. Yang kedua unsur maisir. Dan yang ketiga unsur riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Dan unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja atau biasanya kurang dari 5%. Dan unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dalam funds manager companies. Selanjutnya ada definisi penggadaian syariah, yaitu RAHN. RAHN menjadikan suatu benda berharga dalam undangan syara sebagai jaminan hutang dan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Selanjutnya yaitu ada pengertian Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali, yaitu Kes 2008.211, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan hal kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Ada juga fungsi BMT. Fungsi BMT yaitu Baitul Ma'al. Bait adalah rumah, Ma'al adalah harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Ada juga Baitul Tamwil. Bait adalah rumah, Tamwil adalah pengembangan harta, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi, pengusaha mikro dan hal kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dan di sini juga ada dasar hukum BMT. Bisa kalian lihat sendiri, yaitu ada dalil Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 dan 103, dan dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah. Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. Yang pertama yaitu ada ibadah. Manusia, Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Dan ada juga muamalah. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah. Yang pertama yaitu ada pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua yaitu ada alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga yaitu ada akad terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha, emiten, dan
tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha, serta mekanisme pasar bursa dan self-regulating organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat yaitu ada investor dan emiten. Tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan, yaitu masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan yang terakhir yaitu ada investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan, demand. Jazakumullah Mungkin khair. itu saja yang dapat saya bahas. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.